Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Semuanya sehat-sehat saja ya? Alhamdulillah. Apakah semuanya sudah hadir? Alhamdulillah hadir semuanya. Baik anak-anak, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, mari sama-sama kita membaca doa. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Iya. Oke anak-anak, sebelum kita masuk pada materi, kita bermain kosakata dulu ya, kosakata bahasa Arab. Caranya, anak-anak menyambung huruf terakhir dari kosakata yang disebutkan. Misalkan, bisa dicontohkan misalkan dzalika. Dzalika, huruf terakhirnya huruf kaf. Nah, disambung dari huruf kaf, bukan harokatnya, tapi disambung hurufnya dari huruf kaf. Harokatnya apa saja? Yang penting dari huruf kaf. Tidak perlu bersambung dengan kata sebelumnya. Tidak perlu bersambung dengan kata sebelumnya. Yang penting dimulai dari huruf yang sama. Huruf terakhir di kosakata yang disebutkan memulainya huruf yang sama. Misalkan kayak dzalika, huruf terakhirnya kaf, maka dimulai dari kaf. Apa kosakata Arab yang dimulai dari huruf kaf? Misalkan, ya kursiyun, ya kursiyun dimulai dari huruf kaf. Nah sekarang kursiyun huruf akhirnya apa? Huruf akhirnya iya, huruf akhirnya huruf ya. Maka kita mulai dari huruf ya. Seperti itu ya. Paham anak-anak? Baik. Sekarang kita mulai ya. Siap? Oke. Start duluan ya. Dunia. Huruf akhirnya apa? Ayo Zaini, coba disambung. Iya benar, dunia. Huruf akhirnya huruf iya, yadun. Oke. Berikutnya huruf apa ya? Huruf dal, yadun. Berarti huruf akhirnya huruf dal. Apa kosakata Arab yang dimulai dari huruf dal? Farhan, coba disebutkan kosakata yang dimulai dari huruf dal. Iya benar, dikun. Iya. Kemudian siapa lagi ya? Isma, coba disambung. Dikun, kosakata huruf terakhir dari kosakata tadi apa? Apa sambungnya? Iya benar, huruf terakhirnya huruf kaf karena dikun. Kun huruf kaf, huruf terakhir. Jadi mulai dari kosakata yang dimulai dari huruf kaf. Isma, jangan yang sudah disebutkan sebelumnya ya, harus yang lain. Apa Is? Iya benar, kam. Oke. Kemudian siapa lagi? Uni, coba disambung. Kam, huruf terakhirnya apa? Iya, huruf terakhirnya mim. Kosakata apa dalam bahasa Arab yang dimulai dari mim? Iya, benar. Mukhtalifun. Baiklah. Mukhtalifun. Huruf terakhirnya apa, Zahra? Iya, benar. Huruf terakhirnya fa. Kosakata apa yang dimulai dari huruf fa, Zahra? Iya, benar sekali. Masya Allah. Iya, famun. Iya, benar sekali. Alhamdulillah. Semuanya pintar-pintar ya. Baik, anak-anak. Materi kita kali ini tentang surah Al-Insyirah. Ada yang tahu apa arti Al-Insyirah? Masya Allah, Ridho sudah angkat tangan. Oke Ridho, coba apa arti dari Al-Insyirah?
Iya, benar sekali. Artinya melapangkan. Oke, anak-anak, surah Al-Insyirah ini nama lainnya ada yang tahu? Surah Al-Insyirah nama lainnya apa? Mukni? Iya, benar, nama lain dari surah Al-Insyirah yaitu surah Asy-Syahr. Ya, kemudian ada lagi? Iya, Mawar? Iya, nama lainnya juga adalah Alam Nasyrah yang semuanya artinya melapangkan. Baik anak-anak, Masya Allah, pintar-pintar semuanya. Oh ya anak-anak, ada nggak yang tahu surah Al-Insyirah surah keberapa dalam Quran? Iya, Berhaman? Benar sekali, surah Al-Insyirah surah yang ke-94 juz ke-30. Iya, anak-anak, surah Al-Insyirah ini termasuk dalam golongan surah. Siapa yang tahu golongan surah apa? Surah Al-Insyirah? Iya, Rizal. Iya, golongan surah Makiyah. Kenapa masuk golongan surah Makiyah, Rizal? Iya, betul sekali. Karena turun di Mekah. Jadi, surah yang turun di Mekah digolongkan masuk golongan surah Makiyah. Iya. Surah ini, surah Al-Insyirah ini, atau kata lain, surah nama lainnya Asy-Syahr, kemudian Alam Nasyrah, yang semuanya artinya melapangkan. Surah ini terdiri dari 8 ayat ya. Surah ini terdapat di juz 30, surah ke-94 terdiri dari 8 ayat. Baik anak-anak, sekarang mari sama-sama kita membaca surah Al-Insyirah ya. Tapi dibaca sesuai dengan tajwid ya. Diperhatikan tajwidnya, karena kalau kita salah baca bisa merubah arti. Makanya sangat penting kita mempelajari tajwid. Oke. Ayo kita sama-sama membaca ya. Surah Al-Insyirah, mulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut, kita membahas tajwidnya ya, kita uraikan surah Al-Insyirah. Pertama, surah di ayat pertama itu Alam Nashrah. Apa yang ada tajwidnya di situ? Iya, ada huruf mim. Huruf mimnya sukun. Jadi hukum apa? Mim sukun. Di ayat pertama, Alam Nashrah, mim sukunnya itu masuk di hukum apa? Iya, izhar syafawi. Karena mim sukunnya tidak bertemu dengan huruf mim atau huruf ba. Kemudian berikutnya apa? Laka sod. Sod. Dalnya itu apa hukumnya?
Iya. Dalnya itu hukumnya kolkola sugro karena berada di tengah kata. Oke, kemudian wa wada'na na. Na itu apa? Iya. Mat tobi'i karena fathah bertemu dengan alif. Kemudian berikutnya apa? Angka nun, ada nun sukunnya. Nun sukun di situ hukumnya apa? Iya, nun sukun di situ hukumnya ikhfa hakiki karena nun sukun bertemu dengan huruf kaf, salah satu dari 15 huruf ikhfa hakiki. Kemudian alladzi ya alladzi alif lam. Dia bukan alif lam tapi dia masuk di hamzah wasol ya. Alifnya, ingat kalau alif itu tidak ada harokat. Ketika alif sudah berharokat maka namanya hamzah. Dan yang di ayat ketiga alladzi itu hukumnya hamzah wasol. Alladzi dibaca panjang. Kenapa? Hukumnya apa tuh? Alladzi anqadha dhahrak. Alladzi ayo apa? Dibaca panjang 4 sampai 5 harokat. Bisa dari 2, 4, 5 harokat. Mat apa itu? Iya, dia namanya mat apa? Mat jaiz munfasil. Ya, karena apa? Kenapa mat jaiz munfasil? Karena matobi bertemu dengan hamzah dalam kata terpisah. Ya, karena mat jaiz munfasil, matobi bertemu dengan hamzah dalam kata terpisah. Kemudian nun sukunnya ketemu dengan huruf qaf. Iya, nun sukun di situ hukumnya ikhwa hakiki karena bertemu dengan huruf qaf, salah satu dari huruf ikhwa hakiki. Oke, kemudian apa lagi? Di ayat berapa lagi? Ya, di ayat 4. Warofa'na. Ayo, apa nanya? Apa hukumnya? Nah, iya, matobi'i karena fathah bertemu alif. Ya. Kemudian di ayat berapa lagi? Ayat 5. Iya, ayat 5. Fa inna. Nun di situ, nun tasydid apa hukumnya? Iya, hukumnya gunnah. Ya, nun tasydidnya hukumnya gunnah. Jadi dibaca berdengung. Kemudian ma'al. Apa itu? Ma'al usri yusra. Ma'al. Ada apa di situ? Ada? Iya, ada alif lam. Alif lam apa itu? Alif lam qamariyah ya, karena setelah alif lamnya ada huruf qamariyah ya. Alif lam qamariyah. Kemudian ma'al usri yusra ro. Ketinggalan. Usri ri. Hukumnya ri. Apa? Ro apa dia? Ayo, ro-nya ro apa? Ro tarqiq karena
karena ro-nya kasro dan tidak ada huruf alif sebelumnya dan tidak ada salah satu huruf istilah setelahnya. Makanya ro-nya dibaca tipis atau tarqiqah ya. Kemudian fa inna ma'al usri yusra rohnya di ujung ayat 5, rohnya masuk hukum apa? Rohnya masuk hukum tafkhim ya, masuk hukum tafkhim karena bukan kasro. Dan ro matnya mat apa itu? Iya, mat iwad karena fathatain bertemu dengan alif. Kita wakof di fathatain yang ada alifnya, itu namanya mat iwad. Lanjut ke ayat berapa lagi? Ayat 6 ada enggak? Iya, di ayat 6 ada juga. Ayat 6 inna, nun lagi. Apa tadi nunnya tuh? Nun tasydid. Nun tasydid namanya apa? Hukumnya apa? Iya, gunnah. Jadi didengungkan. Inna ma'al. Alif lam lagi. Alif lam apa tadi? Iya, alif lam komariah. Kemudian inna ma'al usri yusra. Seperti tadi, yusra, ro. Kita wakof di fathatain yang ada alif. Jadi itu nama hukumnya apa? Iya, mat iwad. Kemudian di ayat 7 ada enggak? Ada enggak tajwid yang di ayat 7? Iya, ada di huruf faidza faragta fansob. Iya, di huruf nun sukun fansob, didengungkan dan disamarkan karena dia huruf masuk di hukum ikhwa hakiki. Dan cuma ikhwa hakiki ya, yang dengungnya itu disamarkan. Tidak bukan nunnya tidak di kayak misalnya faidza faragta fan, tidak fan, bukan fan, itu tidak disamarkan namanya, tapi harus disamarkan. Fan, posisi lidah mau ke huruf setelahnya. Fan sob ya. Jadi nun di situ hukumnya ikhwa hakiki karena bertemu dengan salah satu huruf ikhwa yaitu huruf shod. Kemudian fansob, baknya hukum apa? Ya, baknya itu qalqalah kubro ya, karena kita wakof di ujung surahnya, di ujung katanya. Fansob dia qalqalah kubro. Kemudian apalagi kalau yang di 8? Iya, huruf ro. Hukumnya apa ro di situ? Tafkhim karena tidak kasroh. Kemudian wa ila rabbika far ya, far. Ro-nya lagi, ro sukunnya di situ. Ro sukun di ayat 8, far. Hukum apa dia? Hukum ro tafkhim. Hukum ro tafkhim karena bukan kasroh. Kemudian fargob ya, qalqalah, baknya qalqalah kubro karena di akhir kata. Baik anak-anak, jadi kalau kita mempelajari Al-Quran, kita membaca Al-Quran harus disesuaikan dengan
dengan ilmu tajwid. Kenapa? Supaya tidak sah. Iya, supaya tidak salah. Karena panjang pendeknya, makhraj hurufnya kalau tidak pas kita sebutkan akan mempengaruhi arti. Jadi kita harus berhati-hati ketika membaca Al-Quran. Sebelum membaca Al-Quran, sebaiknya kita mempelajari cara bacanya dulu, ya. Cara bacanya dulu seperti apa, tidak langsung di Qurannya. Baik anak-anak, kalau tadi kita sudah mempelajari tentang tajwid dari surah Al-Insyirah, kemudian kita belum membaca terjemahannya. Oke, sekarang siapa yang akan baca ayat 1? Baca Arab dan terjemahannya. Zaini? Ya, Zaini, bacakan ayat 1 Arab dan terjemahannya. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Ya, artinya apa? Iya. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadahmu? Ayat 2, siapa yang baca? Farhan, ayat 2. Ya, wa wada'na anka wizrak. Iya, wa wada'na anka wizrak. Artinya apa? Iya, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu. Ayat 3. Mukni, ayat 3. Iya, alladzi anqadha dhahrak. Artinya? Iya, yang memberatkan punggungmu. Ayat 4, Ridho. Ayat 4 bacakan. Ya. Wa rafa'na laka dzikrak. Artinya, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Oke. Ayat 5. Rizki Salam. Ayat 5. Ya. Fa inna ma'al usri yusra. Artinya? Iya, artinya karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Oke. Ayat 6, Fida. Ayat 6. Inna ma'al usri yusra. Artinya sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Oke, ayat 7. Dela, ayat 7 bacakan. Ya, fa idza faragta fansab. Artinya maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, ya, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Oke, ayat 8. Ayat 8, Vivi. Ayat 8 bacakan. Wa ila rabbika farghab. Iya, artinya? Iya, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Ya, itulah surah Al-Insyirah dengan terjemahannya. Anak-anak, asbabun nuzul surah ini atau sebab turunnya surah Al-Insyirah menurut riwayat Ibnu Jarir berkaitan dengan perjalanan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, di mana orang-orang kafir Quraisy selalu menghalang-halangi dakwah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan izin Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat menyelesaikan dakwah beliau. Kemudian di surah Al-Insyirah ini kita perhatikan yang di ayat 5 dan ayat 6 Allah mengulang sampai 2 kali. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Di awal-awal kesulitan, kadang belum datang pertolongan atau jalan keluar. Namun, ketika kesulitan semakin memuncak, semakin di ujung tanduk, semakin sulit, maka setelah itu datanglah kemudahan. Mengapa? Karena di puncak kesulitan, hati sudah begitu pasrah. Hati sudah begitu pasrah, menyerahkan seluruhnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikatnya tawakal ya. Ketika kesulitan sudah semakin memuncak, hati kita sudah menjadi pasrah dan kita bertawakal, berserah diri pada Allah, bergantung sepenuhnya pada Allah. Dengan bersandarnya hati pada Allah, maka menjadi sebab dari keluar dari kesulitan. Kata Allah, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan ada kemudahan. Setiap kesulitan ada kemudahan. Jadi tidak ada yang sulit seterusnya, pasti ada kemudahan. Sebagai umat muslim, kita cuma bisa tawakal. Dengan tawakal, dengan bertakwa, maka akan ada jalan keluar. Ya. Jadi anak-anak, tawakal, meningkatkan takwa pada Allah adalah jalan keluar dari segala kesulitan. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Ketika kita merasa sulit, merasa sangat sulit, jangan mengeluh. Jangan mengeluh apalagi berputus asa, tapi kita yakin Allah akan menolong. Karena kata Allah, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Dan itu Allah ulangi 2 kali di ayat 5 dan ayat 6. Ayat 5 apa? Fa inna ma'al usri yusra. Kemudian diulang lagi di ayat 6. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi kalau kita ada kesulitan, jangan kita berputus asa, tapi memohon kepada Allah. Caranya dengan meningkatkan takwa, ya. Meningkatkan takwa. Allah akan memberi kita jalan keluarnya. Baik anak-anak, sekarang kita masuk pada syair dari surah yang kita bahas tadi. Syairnya apa? Ada yang bisa kasih syairnya? Oke. Syairnya itu, jangan risau dengan cobaan, jangan bersedih karena kesulitan. Berdoa, tawakal, dan bertakwalah kepada Allah, jalan keluar dari segala kesulitan.
Baik anak-anak, cukup sekian materi kali ini. Semoga Allah karuniakan kita semua kemudahan untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.